Selamat siang, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yaitu manusia dan alam semesta. Dengan anggota kelompok Kristalia Tulung, Astrid Kawenas, Simpson Endama, dan saya sendiri, Christine Supri. Dengan dosen pengajar, Mem Dr. Ivon Helena Putong, SE, MSI. Saat ini kami akan mulai membahas materi manusia dan alam semesta. Dengan yang pertama, hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran. Untuk memahami berbagai disiplin ilmu dan teknologi tidak sepenuhnya mampu memahami misteri keberadaan alam semesta dan tidak lagi sepenuhnya dapat menjelaskan dan memecahkan berbagai permasalahan dunia saat ini. Maka kita perlu renungkan terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh F. Schumacher sebagai 4 kebenaran besar, yaitu poin pertama, kebenaran hakikat tentang eksistensi dunia alam semesta. Dan poin berikut, kebenaran tentang alam tools yang dipakai untuk memahami dunia. Dan ketiga, keberadaan tentang cara belajar tentang dunia. Intinya adalah bahwa ada berbagai tingkat eksistensi alam dan tingkat eksistensi kesadaran. Oleh karena itu, untuk menemukan hakikat kebenaran tidak cukup hanya mengadakan pendekatan ilmiah atau rasional. Setelah mendengar pembahasan tentang materi yang pertama, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hakikat eksistensi dunia. Ada kecenderungan yang disodorkan oleh saintisme modern, yaitu suatu paham yang sering disebut sebagai materialistik, mekanistik, dan deterministik, yang memandang dunia fisik atau dunia materi sebagai satu-satunya keberadaan yang diakui oleh ilmu pengetahuan. Alam semesta seolah-olah dianggap sebagai mesin raksasa yang bekerja secara mekanistik. Alam semesta hanya dilihat sebagai materi atau substansi yang terbentang luas dan tak bernyawa, yang misterinya mampu dipecahkan dengan pendekatan ilmiah dan rasional. Namun Schumacher telah mengingatkan para ilmuwan tentang adanya tingkatan-tingkatan tentang eksistensi alam semesta, yaitu sebagai berikut. Benda dapat dituliskan P, tumbuhan dapat dituliskan P tambah X, hewan dapat dituliskan P tambah X tambah Y, manusia dapat dituliskan P tambah X tambah Y tambah Z. Dengan memberikan simbol P untuk benda mati, X untuk unsur hidup, Y untuk kesadaran, dan Z untuk kesadaran diri atau kesadaran transendental atau spiritual, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi alam semesta memiliki jenjang yang terbagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu tingkatan pertama adalah benda mati yang hanya memiliki unsur P. Tingkatan kedua adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai unsur P dan unsur X. Tingkatan ketiga adalah golongan hewan yang memiliki unsur P, X, dan Y. Tingkatan keempat adalah golongan manusia yang memiliki unsur P, X, Y, dan Z. Dapat disimpulkan bahwa hakikat keberadaan alam semesta tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik sebagai diyakini oleh sementara ilmuwan. Dengan kemajuan ilmu fisika dan adanya ketertarikan pada ilmuwan untuk memulai mengkaji hal-hal spiritual secara lebih rasional, maka mulai diyakini bahwa hal-hal yang tidak tampak oleh panca indera juga merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat keberadaan. Dan selanjutnya kita akan membahas soal hakikat manusia. Kecenderungan dalam memahami hakikat manusia secara sepotong-potong ini sangat jelas terasa bila melihat beberapa perkembangan dan aliran dalam psikologi. Nah, jadi khususnya menyangkut dengan konsepsi-konsepsi psikologi manusia. Konsepsi-konsepsi psikologi manusia ini terbagi dari beberapa contoh. Yang pertama adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ini berbicara tentang makhluk hidup atau manusia yang dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Nah, ini juga disebut dengan homovalensi. Dan kedua ada behaviorisme. Behaviorisme ini berbicara tentang manusia yang menganggap dirinya ini dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini juga bisa dibilang homo mechanicus. Kemudian ada kognitif.
Kognitif ini berbicara tentang manusia yang pola pikirnya ini dikendalikan oleh organisasi atau mengolah stimulasi yang diterimanya. Nah, ini juga biasa yang disebut dengan Homo sapiens. Dan kemudian yang terakhir ada humanisme. Humanisme ini berbicara tentang manusia melukiskan dirinya sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi tradisional dengan lingkungannya, atau biasa disebut dengan Homo ludens. Manusia adalah bagian dari alam semesta, sedangkan alam semesta ini juga adalah bagian dari manusia. Oleh sebab itu, manusia dan alam semesta mempunyai 3 susunan yang sama. Itu terdiri dari fisik, terdiri juga dari energi, kemudian terdiri dari kesadaran murni atau biasa disebut dengan spirit atau soul, atau bisa disebut juga dengan roh. Berikutnya ada hakikat otak dan kecerdasan. Hakikat otak, brain, atau kecerdasan atau intelijensi. Jadi otak itu merupakan bagian tubuh yang paling kompleks nih, dan otak juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Antara lain, akibat dari otak kita bisa meraba sesuatu, kita bisa merasakan sesuatu, kita bisa mencium sesuatu, bahkan lewat otak kita dapat terhubung dengan spiritual kita, terhubung dengan fisik kita. Nah, spiritual ini berbicara tentang sesuatu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tuhan ini berbicara tentang segala sesuatu yang tak terbatas, segala sesuatu yang sangat besar. Jadi hubungan antara spiritualitas dengan kehidupan manusia itu sangat penting. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata pada awalnya manusia itu memiliki kecerdasan intelektual. Dan kecerdasan intelektual itu yang menganggap bahwa manusia mampu untuk menyelesaikan berbagai macam persoalannya sendiri. Namun setelah makin hari makin kesini, ternyata setelah diteliti juga manusia itu memiliki banyak sekali kecerdasan atau multiple intelligence. Nah, meskipun manusia memiliki banyak kecerdasan, pada hakikatnya semua kecerdasan itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kecerdasan intelektual atau IQ. Yang kedua, kecerdasan emosional atau EQ. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, dari ketiga kecerdasan ini merupakan satu kesatuan yang tak akan terpisahkan dengan spiritual intelektual sebagai fondasinya. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata spiritual intelektual merupakan fondasi dari segala macam kecerdasan yang kita miliki. Makanya itu penting sekali yang namanya manusia berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, di sini berbicara juga soal etika. Etika itu merupakan cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, mengenai apa yang baik, mengenai apa yang jahat, dan ini juga berbicara dalam konteks hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Selanjutnya ada hakikat pikiran dan kesadaran. Persepsi adalah proses pemberian makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Berpikir adalah mengelola informasi, manipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan respon. Lapisan sadar berhubungan dengan dunia luar dalam wujud sensasi dan berbagai pengalaman yang didasari setiap saat. Lapisan prasadar sering disebut memori atau ingatan yang tersedia menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak disadari pada saat pengalaman tersebut terjadi. Dengan mudah dapat muncul kembali menjadi kesadaran secara spontan atau dengan sedikit usaha. Lapisan tidak sadar yang merupakan lapisan yang paling dalam dari pikiran manusia menyimpan semua dorongan insting primitif secara emosi dan memori yang mengancam pikiran sadar yang telah sedemikian ditekan atau secara tidak sadar telah didorong ke dalam lapisan yang paling dalam pada pikiran manusia. Menurut Krishna, kesadaran manusia tersebut terbagi menjadi 5 tingkatan atau lapisan, yaitu yang pertama, lapisan kesadaran fisik yang ditentukan oleh makanan. Yang kedua, lapisan kesadaran psikis yang didasarkan atas energi dari udara yang disalurkan melalui pernapasan. Yang ketiga, lapisan kesadaran pikiran
yang merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Bila pikiran kacau atau dalam keadaan marah, maka napas akan lebih cepat. Dan sebaliknya, jika pikiran tenang, maka napas kita juga tenang. Karena seluruh kepribadian kita ditentukan oleh pikiran. Yang keempat yaitu lapisan inteligensia, bukan intelek, menyangkut kesadaran hati nurani atau budi pekerti. Lapisan ini yang menyebabkan manusia menjadi bijak. Yang kelima, lapisan kesadaran murni atau kesadaran transcendental, merupakan hasil akhir pemakaran kepribadian manusia yang merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Manusia telah memiliki kesadaran mental atau emosional yang telah berkembang, sementara hewan belum mencapai tingkat atau lapisan kesadaran ini. Selanjutnya kita akan membahas soal kehidupan alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Menurut Yagi Yanto, sistem memiliki beberapa ciri atau kriteria sebagai berikut. Poin pertama, mempunyai komponen. Kedua, ada batas suatu sistem. Ketiga, ada lingkungan luar sistem. Keempat, ada penghubung. Kelima, ada masukan proses atau pengeluaran. Keenam, ada sasaran dan tujuan goal. Inti dari pengalaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen yang bekerja sama, saling mendukung, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Dan yang terakhir yang kalian tunggu-tunggu yaitu spiritualisasi dan etika. Spiritualitas dan etika. Kajian etika erat kaitannya dengan spiritualitas. Pemahaman tentang etika harus terpisah dengan spiritualitas itu merupakan pemahaman yang keliru, karena sejatinya adalah manusia harus menyadari bahwa hidupnya di dunia ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi seperti inilah materi pembahasan kami tentang manusia dan alam semesta. Maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan materi. Sekian dan terima kasih.